aspirasinya. Pemerintah batasi impor singkong untuk lindungi petani lokal. Bayi dibuang dalam kantong hitam. Tegaskan kedaulatan udara Indonesia melalui RUU. Jual obat terlarang, warkop dan toko kosmetik digerebek polisi. Kami yang hilang. 2 orang diduga hilang pasca demo masih dicari. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Menyapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda tentu juga dengan informasi menarik terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga berita hiburan lainnya. Bersama saya Festi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menerima 44 kadet Universitas Pertahanan asal Palestina di kantor Kemhan Jakarta. Tentunya kehadiran para kadet ini diharapkan dapat memperkuat hubungan Indonesia dan juga Palestina serta melahirkan calon pemimpin masa depan. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menerima 44 kadet Universitas Pertahanan asal Palestina di kantor Kemhan Jakarta pada Jumat 26 September 2025 sore. Para kadet terdiri dari 16 perempuan dan 28 laki-laki yang berasal dari Angkatan 5 dan 6. Mereka telah menempuh pendidikan di Unhan sejak 2024. Dan pada kesempatan ini tampil mengenakan seragam putih khas kadet Unhan. Kegiatan ini turut dihadiri Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Suhair Al-Sun, dan dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dan Palestina di hadapan para kadet. Menhan menyampaikan bahwa Palestina tidak berjuang sendiri. Negara-negara di dunia juga tengah memperjuangkan kemerdekaan Palestina termasuk Indonesia. Saya dan Panglima TNI mengundang anak-anak sekalian kadet Unhan yang berasal dari Palestina untuk bersilaturahmi, tetapi untuk menyatakan dukungan moral dan semangat bagi anak-anak sekalian untuk perjuangan kemerdekaan Palestina. Rakyat Palestina tidak berjuang sendiri, tetapi kurang lebih 150 negara di dunia mendukung dan mengakui kemerdekaan Palestina, termasuk Indonesia. Baru saja para kadet melihat bahwa perjuangan bangsa Indonesia terhadap Palestina sudah sampai mengemuka ke skala global di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Azizul Hakim, Sirpo TV melaporkan. Pemirsa, perusahaan badan usaha milik negara Pertamina Gas Negara menggelar pembagian paket sembako dalam kegiatan bakti sosial warga peduli warga di Kelurahan Krukut, Jakarta Barat. Paket ini diberikan sebanyak 1.000 paket sembako yang berisikan beras, telur, sarden, gula, dan juga minyak. 98 Resolution Network kembali mendampingi kegiatan bakti sosial warga peduli warga dengan pembagian paket sembako oleh perusahaan BUMN Pertamina Gas Negara. Dalam bakti sosial ini, Pertamina Gas Negara memberikan sebanyak 1.000 paket sembako ke 2 wilayah, yakni Kelurahan Krukut, Jakarta Barat, dan Bekasi. Adapun paket sembako yang diberikan kepada masyarakat tersebut berisikan seperti beras, minyak, gula, telur, dan sarden. Kegiatan bakti sosial warga peduli warga terus mendapatkan dukungan luas dari berbagai daerah. Hari ini PGN itu menjalankan bakti sosial warga peduli warga bagi-bagi sembako sekitar 400 paket sembako,
700 ya. Hari ini di sini 700, di Krukut 700. Nanti di Bekasi dengan ojol 300. Beras, gula, minyak, sarden, dan lain-lain. Itu biasanya kegiatannya rutin atau emang Setiap Sabtu nih, Mas. setiap Sabtu? pasti Setiap Sabtu. Itu hanya di Krukut ini aja apa di mana aja, Pak? Di kesempatan ketiga ini kita udah meluas ke Bekasi. Awal baru di Jakarta. Nggak, kita kan coba belajar bersolidaritas. Pada saat yang sama kami juga ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa sudah banyak yang dicapai oleh pemerintahan Prabowo dan sedang dijalankan oleh pemerintahan Prabowo. Nah, sekaligus dalam rangka bakti sosial ini kami sampaikan capaian-capaian itu. Dari Jakarta, Fahrizal Mutia Anggaini, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, teknologi papan interaktif dari pemerintah meningkatkan semangat belajar siswa tunanetra di SLBA Pembina Jakarta. Siswa mengapresiasi inovasi ini dan juga berharap fasilitas serupa diperluas ke sekolah luar biasa lainnya. Penggunaan smartboard atau papan interaktif IFP di SLBA Pembina Tingkat Nasional Jakarta telah meningkatkan semangat belajar siswa tunanetra. Perangkat yang disediakan pemerintah ini mulai dipakai sejak akhir Agustus lalu dan membantu membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Khairuli Mubarok, salah satu siswa SMP, menyambut positif pengalaman belajar dengan papan interaktif dan berharap fasilitas ini dapat diperluas ke lebih banyak sekolah luar biasa. Sementara itu, Rio Andi Valerio Ahmadinejad memuji teknologi yang ramah bagi penyandang disabilitas netra berkat fitur pembaca layar, serta mengajak teman-temannya untuk tidak ragu menggunakan teknologi baru. Tadi tuh saya agak seru aja gitu, seru ketika mengikuti pelajaran kuis-kuis di papan interaktif. Sebenarnya bisa, cuma hanya ini aja, dulunya bedanya belum ada yang namanya smartboard atau papan interaktif begitu. Harapan kepada Bapak Presiden Prabowo yaitu fasilitasnya lebih dijangkaukan lagi gitu, khusus sekolah luar biasa gitu. Dan harapan kepada Bapak Menteri, terima kasih karena Bapak Menteri sudah menyediakan papan interaktif gitu atau smartboard gitu. Keinginan yang saya inginkan kepada Bapak Presiden Prabowo yaitu sediakan setiap kelas ada papan interaktif atau smartboard. Kita jangan takut berkarya dan jangan nggak percaya diri ya. Kayak contohnya kita menggunakan suatu teknologi, misalkan teknologi papan interaktif ini, jangan pesimis duluan. Kayak, aduh gimana ya, nggak ada pembaca layarnya, gimana cara pengoperasiannya, itu jangan. Kita itu bisa bertanya kepada orang-orang di sekitar dalam penggunaan papannya itu gimana. Jadi jangan takut untuk berkarya dan bertanya, karena kita bisa mendapatkan yang belum kita ketahui sebelumnya. Untuk Pak Presiden, semoga bisa memajukan atau mengembangkan negara Indonesia untuk lebih maju lagi. Dan untuk Bapak Pendidikan, semoga kalau ada peluang atau rezeki, mungkin sama fasilitas alat pembelajaran atau contohnya seperti papan interaktif ini, komputer, laptop, itu mungkin bisa ditambah lagi. Terima kasih Pak Prabowo karena telah memberikan kami fasilitas papan interaktif di sekolah luar biasa ini. Harapannya semoga alat ini bisa lebih membantu kami tunanetra dalam belajar. Grace Saputra, siswa kelas 9A yang memiliki minat di bidang AI, juga merasakan manfaat dari kehadiran teknologi ini. Semua siswa mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas dukungan pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas. Semoga dengan adanya papan interaktif ini
kita yang disabilitas jadi bisa tahu tentang tentang perkembangan teknologi, terus cara belajaran juga lebih berkembang gitu aja sih. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, teknologi papan interaktif digital kini hadir di SLBA Pembina Tingkat Nasional Jakarta untuk mendukung pembelajaran siswa tunanetra. Inovasi ini mendapatkan apresiasi dari guru dan juga diharapkan bisa diterapkan di seluruh jenjang pendidikan disabilitas. Smartboard atau papan interaktif digital IFP kini hadir di SLBA Pembina Tingkat Nasional Jakarta, membawa inovasi dalam proses belajar khususnya bagi siswa tunanetra. Teknologi ini memudahkan guru dalam mengawasi dan mendampingi siswa, serta digunakan untuk berbagi kegiatan belajar seperti kuis, pencarian materi berupa video dan audio, serta fitur screen share. Fahmi Budiansyah, guru di SLBA Pembina, menyatakan kekagumannya terhadap aksesibilitas papan interaktif tersebut. Setelah menyesuaikan diri, ia menemukan bahwa sistemnya mirip Android dengan fitur pembaca layar, memungkinkan siswa tunanetra menggunakan perangkat ini dengan semangat, termasuk membuka aplikasi seperti YouTube secara mandiri. Papan interaktif digital ini akses ya untuk tunanetra karena di dalamnya itu mesinnya itu seperti Android ya sistemnya sebenarnya. Jadi di dalamnya itu sudah terdapat aksesibilitas, salah satunya talkback, yang dimana talkback itu biasa digunakan untuk anak-anak tunanetra mengakses papan interaktif tersebut. Anak-anak bisa mengeksplor papan interaktif tersebut, anak-anak bisa bermain kuisis atau mencari materi baik berbentuk video, audio seperti itu. Dan mereka pun bisa layarnya itu di screen share. Nah, jadi layar mereka akan disambungkan ke papan interaktif tersebut meskipun siswanya 4 siswa atau 5 siswa itu bisa di screen share dalam satu papan smartboard sehingga memudahkan guru untuk memonitoring siswa. Nah, di situ saya mengutak-atik, ternyata saya menemukan sistemnya itu sama seperti Android sehingga di dalamnya terdapat talkback, pembaca layar. Nah, di situ saya coba-coba dulu sendiri. Setelah saya memastikan saya sudah bisa dan ini akses, kemudian saya coba tawarkan anak-anak untuk mencoba secara langsung. Nah, ketika anak-anak mencoba secara langsung itu benar, ternyata anak-anak bisa untuk mengakses papan interaktif tersebut karena papannya itu menghasilkan visual dan audio. Nah, seperti itu. Jadi tunanetra pun tetap bisa menggunakan papan interaktif tersebut. Dalam sebuah pengalaman menarik, Fahmi membantu muridnya Grace yang mengalami masalah pada laptop dengan menghubungkan perangkat ke smartboard agar proses belajar tetap berjalan. Ia juga memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan berharap fasilitas serupa dapat tersedia di seluruh jenjang SLBA demi mendukung pendidikan disabilitas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk melindungi petani lokal dengan membatasi impor sejumlah komoditas pertanian, terutama singkong dan juga tepung tapioka. Hal ini disampaikan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Maman Abdurrahman, seusai menerima audiensi organisasi petani di Gedung Kementerian Sekretariat Negara Jakarta. Pemerintah menegaskan komitmennya melindungi petani lokal dengan membatasi impor sejumlah komoditas pertanian, terutama singkong dan tepung tapioka. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dan Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza mendapat mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menampung aspirasi petani. Salah satu keluhan yang mengemuka datang dari petani singkong di Lampung dan daerah lain. Mereka menilai impor berlebihan membuat harga jual hasil panen lokal jatuh. Kita bahas satu hal dulu yang memang ini sudah cukup panjang aspirasinya, yaitu terkait usulan dari para petani singkong di Lampung khususnya, tapi umumnya seluruh Indonesia, mengenai turunnya harga. Nah, alhamdulillah bagian dari bentuk respon pemerintah sudah dikeluarkan Permentan dan juga Permendak nomor 31 tahun 2025 yang isinya merubah Permendak nomor 18 tahun 2000, saya tahunnya lupa, yang isinya kurang lebih membatasi impor singkong dan tepung tapioka dalam rangka untuk melindungi beliau-beliau agar produk-produk beliau itu bisa dibeli oleh pabrik-pabrik di sekitarnya. Konsekuensi yang akan terjadi apabila pabrik masih melakukan impor tanpa persetujuan Kementerian Perdagangan, pidana.
Jadi saya pikir ini bentuk konkret, ini adalah bentuk perlindungan serta respon aspirasi dari pemerintah terkait beberapa aspirasi memang sudah berjalan. Nah sekarang lalu juga ada beberapa aspirasi-aspirasi yang lainnya, namun saya pikir terkait yang lainnya itu karena ada baru beberapa yang masuk dan ini akan segera kita tindak lanjuti. Adapun pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menerbitkan aturan baru berupa Permendak nomor 31 tahun 2025 yang membatasi impor singkong dan tepung tapioka. Aturan ini bertujuan agar produk lokal tetap terserap oleh pabrik di dalam negeri. Menurut Maman, kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan nyata pemerintah terhadap petani. Selain singkong, pemerintah juga menampung berbagai aspirasi lain yang akan ditindaklanjuti secara bertahap sesuai mekanisme yang berlaku. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Menteri Sekretaris Negara ataupun Mensesnek, Juri Ardiantoro memastikan pemerintah menerima aspirasi dari petani seusai instruksi dari Presiden dari Prabowo Subianto. Aspirasi tersebut diantaranya menuntaskan sengketa lahan yang masih menjadi isu utama. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro memastikan pemerintah menerima aspirasi dari petani sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Aspirasi tersebut diantaranya menuntaskan sengketa lahan yang masih menjadi isu utama. Penegasan tersebut disampaikan Juri usai menerima 3 kelompok petani di gedung Kemensetnek, Jalan Veteran. Kelompok petani yang hadir diantaranya dari Serikat Petani Indonesia, Aliansi Gerakan Reforma Agraria, dan Koalisi Nasional untuk Reforma Agraria. Juri menambahkan pengaduan yang masuk antara lain konflik lahan antara masyarakat dengan masyarakat dengan instansi pemerintah, korporasi maupun BUMN. Memang isu utamanya adalah menyangkut nasib para petani kita ya. Tapi dari pertemuan tadi yang paling menonjol adalah di samping tadi soal masalah ubi atau singkong adalah masalah lahan. Kami akan berjanji untuk mengurai satu persatu dari masalah yang tadi disampaikan karena jumlahnya banyak sekali supaya kami bisa memahami secara lebih komprehensif apa yang menjadi masalah utama dari konflik lahan ini. Kemudian selanjutnya kami akan coba cari jalan keluar, mempertemukan para pihak, mengkomunikasikan pihak-pihak terkait dan mencari jalan keluar secepat-cepatnya apa yang bisa kami lakukan. Mana yang bisa diambil masalahnya secara cepat, mana yang perlu proses penyelesaian, mana yang mungkin pada akhirnya harus melalui proses yang panjang, pengadilan dan sebagainya. Tapi intinya adalah kami diminta oleh Presiden untuk mendengarkan, menerima apa yang menjadi aspirasi masyarakat dan ini bagian dari cara komunikasi pemerintah dengan masyarakat dan tentu saja kami akan laporkan hasil ini kepada Pak Presiden, kepada para menteri yang terkait untuk segera menjadi atensi. Lebih lanjut, Juri menegaskan Presiden Prabowo telah menginstruksikan jajarannya untuk mendengarkan dan menerima aspirasi masyarakat, termasuk para petani. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Jadi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa juga mengungkapkan keinginannya agar persoalan-persoalan yang dihadapi oleh petani segera selesai. Menurutnya hal yang harus dilakukan ialah terkait dengan kepastian kepemilikan dan juga penguasaan tanah. Wakil Ketua DPR Saan Mustafa menyatakan kebutuhan tanah dari waktu ke waktu terus meningkat. Saan menilai jika tidak ditangani serta dikelola dengan baik dapat menimbulkan konflik yang merugikan rakyat, khususnya para petani. Oleh karena itu, ia mengatakan diperlukannya kolaborasi guna mempercepat penyelesaian persoalan yang dihadapi petani. Selain itu, dirinya juga menyebut dalam momentum peringatan Hari Tani Nasional diharapkan menjadi momentum awal sejarah penyelesaian di berbagai persoalan di sektor pertanian. Ya, makasih pimpinan DPR, para menteri, dan terutama Ketua Komisi 4 dan dari KPA, SPP ini yang sudah hadir di Hari Tani Nasional ini. Yang pertama saya ingin menegaskan bahwa terkait dengan soal komitmen ya, saya rasa komitmen apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dari Pastian dan Keadilan. Kenapa? Karena secara sosiologi, konflik, persoalan, tanah ini akan menjadi persoalan klasik yang memang tidak akan pernah selesai.
selalu ada. Kenapa? Karena dari jumlah tanah kita ini kan nggak akan bertambah, yang ada berkurang. Tapi kebutuhan akan tanah dari waktu ke waktu itu kan akan meningkat terus. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan ada beberapa materi yang juga perlu disempurnakan dalam revisi Undang-Undang BUMN, salah satunya mengenai Kementerian BUMN yang juga akan dibentuk menjadi badan. Pernyataan itu disampaikannya usai melakukan rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI dalam rangka pembicaraan tingkat 1 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang BUMN. Komisi 6 DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah dalam rangka membahas pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang BUMN. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan masih ada sejumlah materi yang harus disempurnakan dalam revisi Undang-Undang BUMN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu meliputi rencana Kementerian BUMN yang akan dibentuk menjadi badan yang mengurusi Danantara. Juga mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak memperbolehkan rangkap jabatan, baik itu menteri maupun wakil menteri. Prinsipnya revisi Undang-Undang BUMN ini, pertama Presiden menganggap bahwa ada beberapa materi yang memang harus kita sempurnakan. Yang pertama karena ada pembentukan Danantara, maka kementerian itu untuk mengurusinya, akhirnya Kementerian BUMN dibentuk lagi menjadi badan ya. Tapi yang lebih penting dalam proses pembentukan revisi Undang-Undang BUMN ini, itu selebihnya juga mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi, di mana tidak boleh ada rangkap jabatan, baik menteri maupun wakil menteri. Tapi memang MK masih memberi batasan waktu untuk sampai dengan 2 tahun ya. Nah karena itu ini nanti akan kita lihat hasil paripurnanya yang ke depan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, rencana pemerintah untuk mengubah Kementerian BUMN menjadi badan penyelenggara mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Tentunya pengamat kebijakan publik Haidar Alwi menilai langkah tersebut harus dilakukan lantaran Kementerian BUMN dinilai tak lagi mengurusi operasional dari BUMN itu sendiri sejak hadirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Nasib Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menjadi tanda tanya setelah kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara hingga digesernya Erick Thohir menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Bahkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi baru-baru ini menyebut ada kemungkinan status Kementerian BUMN bakal diturunkan menjadi badan. Pengamat kebijakan Haidar Alwi menilai rencana pemerintah untuk mengubah Kementerian BUMN menjadi badan penyelenggara merupakan langkah yang tepat. Hal itu karena Kementerian BUMN dinilai tak lagi mengurus operasional dari BUMN itu sendiri sejak hadirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Selain itu, Haidar turut memberikan 3 poin masukan kepada pemerintah, mulai dari mengalihkan paket aset awal yang signifikan untuk memberi pijakan kokoh, memperkuat tata kelola melalui independensi dewan, manajemen profesional, dan target kinerja yang terukur, serta memposisikan Danantara sebagai katalis. 3 masukan tersebut diharapkan bisa membuat Danantara keluar dari fase malu-malu hingga menjadi ekonomi terbesar yang membanggakan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Saya sudah kumpulkan di sini, ada 3 langkah mendesak agar Danantara bisa keluar dari fase dalam quote-unquote malu-malu. Nah, pertama, pemerintah harus segera mengalihkan paket aset awal yang signifikan untuk memberi pijakan kokoh. Kedua, tata kelola harus diperkuat melalui independensi dewan, manajemen profesional, dan target kinerja yang terukur. Ketiga, Danantara harus diposisikan sebagai katalis. Jadi katalis itu tidak ikut bereaksi, tapi mempengaruhi hasil, bukan pemain tunggal. Jadi Danantara bukan pemain tunggal. Jadi Danantara harus diposisikan sebagai katalis. Setiap investasinya harus dirancang untuk memicu masuknya modal swasta. Itu intinya. Entah melalui proyek bersama, obligasi tematik, maupun skema jaminan risiko. Itu intinya solusi dari Haidar Alwi Institute. Rencananya masukan dari hasil seminar serta 3 poin masukan tersebut akan dijadikan makalah yang bakal diusulkan langsung ke Presiden Prabowo Subianto.
Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Dalam rangka menyambut Hari Batik Nasional yang jatuh pada 2 Oktober mendatang, siswa SMK Negeri 1 Plupuh Sragen membuat seragam batik dengan tangan sendiri yang juga nantinya dikenakan saat sekolah. Menariknya, pembuatan seragam batik ini menggunakan teknik suminagasi, yakni teknik celup dari air yang berasal dari Jepang. Penasaran dengan seragam batik karya siswa SMK ini? Mari kita simak liputannya. Kreativitas siswa SMK Negeri 1 Plupuh Sragen, Jawa Tengah patut diapresiasi. Mereka berhasil membuat seragam batik sekolah dengan tangan mereka sendiri, mulai dari proses membatik hingga menjahit kain menjadi pakaian siap pakai. Seragam batik ini menggunakan teknik suminagasi, yakni teknik celup di air yang berasal dari Jepang. Pola yang dihasilkan terlihat mirip namun tetap unik di setiap kelas, sehingga mencerminkan ciri khas masing-masing. Bahan kain yang digunakan mayoritas dari polyester agar pewarna akrilik bisa menempel lebih baik. Meskipun ada pula kain toboyo yang dipakai karena daya serap warnanya lebih bagus, ukuran kain yang digunakan sekitar 1 x 1,5 meter hingga 1 x 2 meter. Prosesnya cukup panjang, mulai dari mengentalkan air dengan bahan CMC, mencampur warna, menciptakan motif, menjemur, membuat pola, hingga tahap akhir penjahitan. Semua tahapan tersebut dilakukan langsung oleh para siswa. Seragam batik ini nantinya akan dikenakan oleh para murid di SMKN 1 Plupuh setiap hari Kamis. Sekaligus menjadi media pembelajaran sekaligus kebanggaan tersendiri bagi para siswa. Salah seorang siswa yakni Arif Wahyu Mustafa mengatakan bahwa ini merupakan pengalaman pertamanya membuat seragam batik suminagasi. Untuk membuatnya juga sesuai dengan inovasi dan kreativitas siswa masing-masing. Dirinya juga merasa sangat puas dengan seragam batik hasil karyanya tersebut. Ini baru pertama kali, ini kita buatnya sesuai dengan inovasi dan kreativitas kita masing-masing untuk membentuk motif-motif ini. Bedanya dengan pembatik secara biasa kayak menggunakan malam apa? Kan itu menggunakan malam itu pakai malam ya. Ini tuh kita modelnya tuh kita cara membuatnya tuh loyang, diisi air sama larutan CMC yang di blender itu. Untuk waktu pemblenderan itu sekitar 2 menitan sampai benar-benar larut. Nah terus kain itu dimasukkan ke dalam loyang, kan itu udah diberi warna, habis itu ditiriskan dan dijemur. Cara pembuatannya aja sama batik-batik seperti malam itu udah beda. Menurut Kepala SMKN 1 Plupuh Sri Eka Lelana, pembuatan seragam batik ini sejalan dengan visi misi Jawa Tengah yang mengedepankan masyarakat pintar, sehat, dan peduli lingkungan. Di tahun pelajaran 2025-2026, SMK Negeri 1 Plupuh melaksanakan PDL, Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Nah, di tahun ini tema kita adalah pembuatan batik suminagasi, yaitu pembuatan batik dengan media melukis di atas air. Nah, PBL ini diperuntukkan untuk 2 mapel, IPAS untuk kelas 10 dan PKKWU untuk kelas 11. Yang kita harapkan atau tujuan dari kegiatan ini tentunya adalah untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas anak didik juga teman-teman guru. Kemudian yang kedua adalah mensupport visi dan misi Provinsi Jawa Tengah. Di antaranya adalah menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, dan lebih menghargai lingkungan. Batik suminagasi ini diharapkan menjadi identitas sekolah dan menumbuhkan kebanggaan siswa terhadap karya mereka sendiri. Dari Sragen, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Sinpo TV melaporkan.
Informasi lainnya, pemirsa, beredarnya isu penolakan pengisian BBM di SPBU bagi pengendara, terutama kendaraan bermotor yang pajaknya mati, dipastikan tidak benar atau hoax oleh Polda Metro Jaya. Hal ini diungkapkan oleh Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto agar tidak ada lagi penyebaran informasi isu yang membuat resah masyarakat. Beredarnya larangan pengisian BBM di SPBU oleh pihak kepolisian bagi para pemilik kendaraan yang pajaknya mati melalui media sosial dipastikan tidak benar atau hoax. Hal ini diungkap langsung oleh Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto saat bertemu dengan ratusan pengemudi ojek online dalam acara Jumat Peduli di kawasan Juanda, Jakarta Pusat. Menurut Dekananto, kepolisian menjamin para pengendara termasuk pengemudi ojek online dapat mengisi BBM tanpa harus menunjukkan STNK sebagai bukti pembayaran pajak sebelum mengisi BBM. Untuk itu, kepolisian meminta agar tidak ada lagi penyebaran informasi tidak benar yang dianggap meresahkan dan membuat situasi menjadi tidak kondusif di masyarakat. Berita-berita hoax bahwa ada larangan pengisian BBM di SPBU apabila kendaraannya plat nomornya mati, ya. Ini kami sampaikan isu itu tidak benar, ya. Untuk di wilayah Jakarta tidak ada larangan itu. Teman-teman khususnya ojol, ya, dan termasuk yang lainnya silahkan untuk mengisi BBM, ya. Tidak ada terkait dengan itu. Itu membuat resah, membuat seolah-olah situasi tidak kondusif. Ya. Saya kira itu, ya. Sebelumnya beredar informasi dengan narasi pihak kepolisian melakukan penjagaan di SPBU dan meminta masyarakat yang pajaknya mati dilarang mengisi BBM, terutama BBM subsidi Pertalite, di mana hal ini juga dibantah oleh Pertamina terkait isu tersebut. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, bayi laki-laki yang dibuang di depan pintu gerbang Yayasan Yatim dan Duafa di wilayah Kemanggisan Raya, Jakarta Barat pada Minggu 21 September 2025 lalu meninggal dunia. Bayi malang tersebut meninggal dunia setelah dirawat beberapa hari di Rumah Sakit Tarakan dan sementara itu polisi masih memburu pelaku pembuangan bayi malang ini. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama dengan Polsek Palmerah yang telah berhasil mengumpulkan keterangan saksi dan bukti-bukti berupa CCTV hingga kini terus memburu pelaku pembuangan bayi laki-laki di depan Yayasan Yatim dan Duafa. Menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, setelah memeriksa CCTV, terduga pelaku adalah seorang laki-laki namun menggunakan helm. Polisi akan terus berupaya menangkap dan mengungkap pelaku dengan bantuan teknologi serta informasi dari masyarakat terkait pembuangan bayi laki-laki tersebut. Diketahui bayi laki-laki yang dibuang di depan yayasan di kawasan Palmerah tersebut telah meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Tarakan. Jadi untuk update-nya sendiri, saya bersama dengan Polsek Palmerah melibatkan tim Musnal maupun terkait dengan penemuan bayi yang sudah meninggal di depan yayasan. Memang kami sudah cek CCTV pada malam hari itu memang tertutup, tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengungkap siapa pelaku yang membuang di depan yayasan di daerah Palmerah. Dari lihat CCTV memang posturnya seperti laki-laki menggunakan helm pada malam hari. Memang kami akan menggunakan terkait dengan teknologi ataupun informasi masyarakat sendiri. Dan mudah-mudahan dan mohon doanya agar kami segera mengungkap yang pembuangan bayi yang terjadi di Palmerah. Jadi istilahnya kami akan melihat, cari atau mendengar atau mencari informasi terkait siapa pelaku tersebut. Sebelumnya pada Minggu 21 September 2025 pagi, warga menemukan tas berwarna hitam di depan rumah yatim dan Duafa dan setelah diperiksa tas hitam tersebut berisi bayi laki-laki yang masih hidup. Bayi tersebut lantas dibawa ke rumah sakit. Penemuan bayi terjadi sekitar pukul 6.30 pagi. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria berusia 27 tahun asal Abian Semal ditemukan tewas usai diduga melompat dari jembatan Tukat Bangkung, Badung pada Kamis 25 September 2025. Peristiwa ini bermula dari kecurigaan warga yang melihat motor metik terparkir di atas jembatan sebelum akhirnya dilaporkan ke Polsek Petang. Peristiwa tragis terjadi di jembatan Tukat Bangkung, Badung, Bali. Seorang pria berusia 27 tahun berinisial IGPM ditemukan meninggal dunia setelah diduga melakukan aksi bunuh diri dengan melompat dari jembatan tertinggi di Bali. Kejadian ini terungkap sekitar pukul 6.00 waktu Indonesia bagian tengah saat warga menemukan sepeda motor terparkir di sisi jembatan. Laporan warga kemudian ditindaklanjuti oleh Polsek Petang yang mengerahkan tim gabungan untuk melakukan pencarian.
Tepat pukul 7:56 waktu Indonesia bagian tengah, korban ditemukan tak bernyawa di sisi utara bawah jembatan. Keterangan keluarga menyebut korban sudah meninggalkan rumah sejak dini hari sekitar pukul 1.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dari Bali, Aura Desmita, redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kepergok cabuli anak di bawah umur seorang pedagang tahu bulat diamuk massa di Jalan Surya Kencana, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Evakuasi pelaku juga berlangsung dramatis lantaran massa berusaha menghakimi pelaku. Dalam video amatir yang beredar, pelaku hanya bisa menangis menahan sakit saat puluhan warga terus berusaha menginterogasinya. Massa yang emosi pun terus berusaha mengajarnya, namun beruntung anggota TNI Polri yang tiba di lokasi bisa mencegahnya. Terbongkarnya aksi bejat pelaku ini bermula dari kecurigaan sejumlah warga yang kerap melihat pelaku membawa anak kecil ke area gelap. Warga pun kemudian memergokinya dan mendapati pelaku sedang berduaan dengan seorang bocah laki-laki. Saat diinterogasi, pelaku mengaku telah melakukan pelecehan dengan memainkan alat kelamin korban. Sontak jawaban pelaku membuat massa geram dan langsung menghajarnya sebelum diamankan ke rumah RT setempat. Pelaku juga mengaku melancarkan aksinya dengan mengiming-imingi bermain game di handphone pelaku dan diberikan sejumlah uang kepada korban. Polisi membenarkan telah mengamankan seorang terduga pelaku pelecehan seksual terhadap seorang anak. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku telah melancarkan aksinya terhadap korban sejak bulan Agustus hingga September 2025 sebanyak 10 kali. Polisi pun tidak menutup kemungkinan jumlah korban bisa bertambah dan menghimbau kepada masyarakat yang merasa menjadi korban untuk segera melapor ke Polres Tangerang Selatan. Pelaku sudah kita amankan, sekarang lagi pemeriksaan intensif oleh penyidik unit PPA terkait yang kejadian di Pamulang, pencabulan terhadap anak. Lagi. Pak, dari keterangan sebentar Pak, pelaku ini telah berbuat berapa korban? Jumlah korban? Untuk saat ini baru satu yang melaporkan, tapi tidak menutup kemungkinan ada korban-korban lain. Makanya diimbau kepada masyarakat, kira-kira ada yang merasa menjadi korban, silakan datang ke Polres Tangerang Selatan untuk melaporkan kejadiannya. Hingga kini pelaku masih terus menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang, Mujaya Platumairisa, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga dalam kondisi yang mengantuk, sebuah mobil Matic yang dikendarai 2 orang WNA asal Nigeria menabrak toko penjual rokok elektrik di ruas jalan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kondisi toko mengalami kerusakan parah. Mendapati laporan, pihak kepolisian unit Laka Lantas Jakarta Barat mendatangi lokasi toko penjual rokok elektrik yang ditabrak mobil Matic di ruas jalan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Kencangnya tabrakan hingga mobil masuk ke dalam toko membuat kondisi dalam dan luar toko ini mengalami kerusakan parah. Insiden kecelakaan ini bermula ketika mobil Matic yang dikendarai 2 WNA asal Nigeria ini melaju kencang tak terkendali dari arah Semanan menuju Duri Kosambi. Pengemudi yang hilang kendali langsung membanting kemudi setir mobilnya ke arah kiri dan langsung menghantam toko penjual rokok elektrik di lokasi. Diduga pengemudi dalam kondisi mengantuk saat berkendara hingga salah menginjam pedal rem melainkan gas. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden kecelakaan tersebut. Namun guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, 2 WNA beserta mobilnya ini diamankan petugas ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya juga mengatakan masih terus mencari sisa 2 orang yang diduga masih hilang pasca demo berujung ricuh di Jakarta. Polda Metro pun juga mengharapkan masyarakat dapat terus memberi informasi terkait dengan keberadaan keduanya. Polda Metro Jaya mengatakan masih terus mencari sisa 2 orang yang diduga masih hilang pasca demo berujung ricuh di Jakarta. Polda Metro pun mengharapkan masyarakat dapat terus memberi informasi terkait keberadaan keduanya. Ade Ari menyebut masih terus melakukan komunikasi dengan pihak keluarga keduanya. Dia juga menekankan jika Polda Metro berkomitmen untuk menemukan keduanya. Ya, kami masih terus berkomitmen. Seperti yang pernah kami sampaikan bahwa saudara-saudara kami yang hilang, yang dilaporkan hilang, itu adalah saudara-saudara kami. Dan tim sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga. Jadi mohon doanya, mohon dukungannya dari semua pihak. Tim masih bekerja dan kami berharap ada informasi juga dari masyarakat. Ya. Sampai saat ini 2 orang yang diduga masih hilang pasca demo berujung ricuh di Jakarta, M. Farhan Hamid dan Reno Syaputra Dewo.
masih belum ditemukan. Reno dan Farhan hilang bersama 2 orang lainnya, Bima Permana Putra dan Eko Purnomo yang kemudian berhasil ditemukan. Bima ditemukan di Malang, Jawa Timur, sedangkan Eko ditemukan di Kalimantan Tengah. Meski hilang pasca demo ricuh, keduanya mengaku tidak ikut demo di Jakarta pada saat itu. Bima dilaporkan hilang di Polsek Cikarang Selatan pada 6 September 2025. Bima ditemukan dekat Kelenteng Kota Lama Malang pada 17 September 2025. Sementara Eko ditemukan di Kalimantan Tengah. Eko ditemukan sedang bekerja di kapal penangkapan ikan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, berpura-pura sebagai pembeli, pencuri mengintai tempat usaha di kawasan Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Salah satunya seorang pedagang bakmi dan juga pecel ayam yang kehilangan handphonenya saat melayani pelaku. Rekaman CCTV beredar di media sosial. Seorang pencuri beraksi di salah satu tempat usaha kuliner di Jalan Tanjung Duren 4, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Awalnya pelaku berpura-pura memesan 3 porsi bakmi dan 2 paket ayam. Pelaku yang menggunakan topi dan masker ini membaca situasi. Kemudian pelaku membuat sibuk pedagang dengan kembali menambah pesanan. Setelah konsentrasi pedagang teralihkan, pelaku langsung mengambil handphone yang berada di balik etalase. Tanpa membayar pesanan, pelaku langsung kabur. Handphone yang biasa digunakan untuk transaksi pembayaran pun raib digasak pelaku. Awalnya dia cuma pesen 3 paket bakmi sama 2 porsi ayam, 2 paket ayam. Kita kerjain tuh, cuma dari awal gelagatnya emang nggak bagus, sudah kita suruh duduk tapi dia nggak mau duduk. Udah nggak apa-apa, biasa aja kok, katanya udah capek duduk gitu. Cuma ini nggak dibuka, pakai masker, pakai topi gitu. Udah ada saya bikin bakmi, teman saya bikin ayam goreng. Nah nggak tahu tiba-tiba dia berubah lagi, Bu, tambah air minumnya lagi dong, 5 teh panas gitu. Sama pesan lagi bakmi ya Ki, sama pesan lagi bakmi gitu. Nah, dia jalan ke sini, kita nggak curiga, jalan ke sini posisinya handphone udah saya amanin, saya taruh di sana. Karena kita udah curiga tuh, udah disuruh duduk nggak mau, dia terus turun lagi ke bawah ke motornya lagi, balik lagi ke sini. Setelah itu dia balik lagi ke sini, dia nunjuk-nunjuk nanya-nanya ayam, ini ayam apa gitu. Terus sedangkan kuah-kuah bakmi itu udah dibungkus, dia baru bilang jangan pakai daun bawang ya Bang, tambah lagi 1 bakmi gitu. Nah dia bikin kita sibuk. Bos saya sibuk bikin minum, saya sibuk lagi bikin bakmi, terus dia juga sibuk lagi ayam goreng. Nah di situ dia posisinya langsung balik ke sini, nunjuk-nunjuk kami itu langsung mencuri handphone, langsung kabur, bawa motor kenceng banget. Nah makanan semua masih udah sebagian udah selesai proses, sedangkan bakmi yang dia tambahin pesanan itu lagi diproses lagi sama saya, dia udah kabur kenceng gitu. Tak hanya sekali kejadian serupa pernah terjadi, namun pelaku tidak sempat membawa kabur barang yang diincarnya. Korban juga mengaku ikhlas dan tak melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, DPR memastikan akan terus mendorong pemerintah untuk segera melakukan percepatan kebijakan 1 peta dan merapikan desain tata ruang wilayah di Indonesia. Selain itu, DPR juga nantinya akan membentuk panitia khusus atau pansus untuk penyelesaian konflik agraria sebagai tindak lanjut tuntutan dari Serikat Petani. Serikat Petani mengusulkan ke pimpinan DPR agar adanya lembaga khusus yang menjelaskan reforma agraria. Lembaga khusus ini nantinya dapat bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPR Dasko mendorong pemerintah untuk melakukan percepatan kebijakan 1 peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah NKRI. Selain itu, DPR juga akan membentuk pansus dalam menyelesaikan konflik agraria yang nantinya akan disahkan pada sidang rapat paripurna pada 2 Oktober mendatang. Dari hasil pertemuan dan apa yang akan disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang pertama, 1, DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan 1 peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2, DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi. 3, DPR akan membentuk pansus penyelesaian konflik agraria yang akan disahkan
pada akhir penutupan paripurna sidang Dewan DPR RI pada tanggal 2 Oktober 2025. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR minta penegakan hukum tindak tambang ilegal. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan informasinya. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo menegaskan perlunya ketegasan aparat penegak hukum dalam menindak aktivitas pertambangan ilegal di distrik Wasiwari, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kapolda Papua Barat, Bupati Manokwari, Slamet Riyadi, serta tokoh adat Bani Daud Mansaburi. Komisi 6 DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah dalam rangka membahas pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang BUMN. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan masih ada sejumlah materi yang harus disempurnakan dalam revisi Undang-Undang BUMN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu meliputi rencana Kementerian BUMN yang akan dibentuk menjadi badan yang mengurusi dan antara. Juga mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak memperbolehkan rangkap jabatan, baik itu menteri maupun wakil menteri. Prinsipnya revisi Undang-Undang BUMN ini, pertama Presiden menganggap bahwa ada beberapa materi yang memang harus kita sempurnakan. Yang pertama karena ada pembentukan dan antara, maka kementerian itu untuk mengurusinya, akhirnya Kementerian BUMN dibentuk lagi menjadi badan ya. Tapi yang lebih penting dalam proses pembentukan revisi Undang-Undang BUMN ini itu selebihnya juga mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi di mana tidak boleh ada rangkap jabatan baik menteri maupun wakil menteri. Tapi memang MK masih memberi batasan waktu untuk sampai dengan 2 tahun ya. Nah karena itu ini nanti akan kita lihat hasil paripurnanya yang ke depan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Dari Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya menyoroti kasus anak-anak hasil perkawinan campur yang berstatus stateless. Komisi 13 DPR juga berkomitmen mengambil langkah cepat dengan melakukan revisi Undang-Undang Kewarganegaraan agar kebijakan yang lahir adil, inklusif dan juga menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya menyebut persoalan anak-anak stateless atau tanpa status kewarganegaraan yang jelas ini terjadi secara nyata dan telah diakui oleh Kementerian Hukum, Dirjen AHU, Kementerian IMIPAS, serta Dirjen Imigrasi. DPR mengatakan pentingnya menjamin hak kewarganegaraan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Hari ini kita mendengarkan ini. Mereka lahir berdarah Indonesia dan kemudian bahkan beberapa di antara mereka mengharumkan nama Indonesia. Lalu kemudian tidak diakui. Nah, kami tadi sudah mendengarkan masukan hal yang akan kita lakukan ada 2 hal, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek kami akan melakukan rapat kerja bersama dengan Kementerian Hukum, Dirjen AHU, Kementerian IMIPAS dengan Dirjen Imigrasi untuk menyelesaikan satu. Tadi bayangkan orang sudah cabut paspor, terus nggak diberikan paspor Indonesia. Nah, itu kan stateless. Itu ya kita nggak boleh zolim. Bahkan di antara mereka tadi banyak yang orang tuanya nggak tahu. Yang jangka panjang kami dalam upaya melakukan revisi Undang-Undang Kewarganegaraan, nanti kita akan undang teman-teman dari Perca Indonesia ini sebagai narasumber karena mereka yang memiliki jejaring masalah. Kita kategorikan dan kami akan masukkan materi muatan tentang kawin campur. Perkawinan campur ini di dalam revisi Undang-Undang Kewarganegaraan. Melalui dialog dengan komunitas Perca Indonesia, Komisi 13 DPR berkomitmen
akan mengambil langkah cepat dengan melibatkan kementerian terkait. Dalam jangka panjang, DPR akan mengundang komunitas sebagai narasumber dalam revisi Undang-Undang Kewarganegaraan agar kebijakan yang lahir adil, inklusif, dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Panja RUU Pengolahan Ruang Udara Juniko BP Siahaan menjelaskan pentingnya koordinasi antar lembaga dalam pengolahan ruang udara nasional. RUU ini mengatur izin masuk wahana udara sipil dan juga militer, serta memberikan wewenang penyidikan kepada Polri dan TNI untuk menjaga kedaulatan negara dari pelanggaran seperti penyelundupan. Pembahasan rancangan undang-undang atau RUU Pengelolaan Ruang Udara merupakan hasil kerjasama antara Panitia Khusus DPR RI bersama pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perhubungan, sebagai langkah strategis untuk memperkuat keadilan dan kedaulatan nasional. Selain kedaulatan dan kepastian hukum, DPR juga memandang perlunya sinergitas pengelolaan ruang udara antara Kementerian Perhubungan, Airnav Indonesia, dan TNI Angkatan Udara. Mengingat bahwa ruang udara adalah bagian integral dari wilayah kedaulatan Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang 1945 dan Konvensi Chicago 1944. Oleh sebab itu, RUU ini harus memberi kepastian hukum atas otoritas penuh negara dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan hukum di ruang udara. Kita menuntut ini ada koordinasi yang baik antara keduanya, karena kalau kita bilang pengelolaan ruang udara ini berkaitan sekali dengan yang namanya penerbangan. Sebagian besar ada di Undang-Undang Nomor 1 2009, tapi memang di sana juga belum ada diatur mengenai wahana, ya kan, wahana sipil, wahana militer, yang juga kalau ingin masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia itu harus mendapatkan izin. Mereka harus ada aturan-aturan. Nah, ini kita atur kemarin dalam Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara ini. Itu yang pertama. Yang kedua juga kami juga mengatur di sini bagaimana begitu banyaknya pelanggaran di ruang udara, sehingga kita juga memberikan kesempatan kepada bukan hanya kepada Polri dan tentu saja PPNS, kami juga memberikan kesempatan kepada penyidik TNI untuk juga bisa melakukan penyidikan, ya. Jadi menjadi seorang penyidik. Tujuannya apa? Karena memang ada hal-hal yang sangat berkaitan dengan kedaulatan negara. Apabila nanti kedaulatan permasalahan mengenai aturan-aturan kawasan terbatas atau kedaulatan negara tersebut bisa dijelaskan, ternyata di dalam wahana udara ataupun pesawat udara tersebut ada hal-hal lain seperti penyelundupan dan lain sebagainya, itu kan kita berikan kepada penyidik kepolisian. Apabila ada kesalahan-kesalahan lain di luar pidana, kita bawa ke penyidik yang lain, misalnya imigrasi dan lain sebagainya. Jadi perlu kerjasama, dan ini ditekankan, inilah wadahnya koordinasi antara berbagai kementerian lembaga untuk sama-sama menegakkan kedaulatan melalui Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara ini. Terpisah, kalau pertahanan udara terpisah, lain lagi bidangnya, karena itu adalah lebih domainnya di militer. Jadi bukan diatur di dalam pengelolaan ruang udara ini. Kita hanya berbicara mengenai keseluruhan pengelolaan ruang udara. Kalau ada pelanggaran disiplin, itu ada pelanggaran kedaulatan, maksud kami ada pelanggaran kedaulatan, itu sudah diatur, dan kemudian kita juga memberikan kesempatan kepada penyidik Angkatan Udara dan juga bersama dengan kepolisian dan PPNS lainnya. Untuk memperkuat koordinasi ini, ia juga mendorong pembentukan Badan Nasional Pengelolaan Ruang Udara yang permanen. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meresmikan 339 sentra penyediaan pangan dan gizi atau SPPG TNI yang dipusatkan di Lanut Adi Sumarmo, Karanganyar, Jawa Tengah. Peresmian ini tentunya sekaligus menegaskan komitmen TNI untuk mendukung program makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan balita di berbagai daerah. Peresmian 339 SPPG TNI menjadi langkah strategis dalam memperluas manfaat program makan bergizi gratis. Sebelumnya, TNI telah mengoperasikan 113 SPPG di berbagai daerah, sehingga total SPPG yang dimiliki saat ini mencapai 452 unit, yang tersebar di seluruh satuan TNI AD, AL, dan AU. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan pelibatan TNI dalam program MBG merupakan wujud tanggung jawab moral dan pengabdian TNI kepada masyarakat. Melalui video conference, Panglima TNI juga mengingatkan agar pengelolaan dapur SPPG
dilaksanakan dengan baik dengan menjaga kebersihan dan kualitas makanan. SPBG 113 itu sudah awal dan barusan saya launching 339 SPBG itu yang ada di satuan-satuan setingkat batalion, kodim, kemudian Lanang, Lanut, Pindam, Korem, itu kita berdayakan dapur yang sudah ada untuk mendukung program MBG. Diharapkan penerima manfaatnya akan bertambah setiap hari. Dan kita juga akan terus selain itu juga kita akan membangun beberapa MBG yang ada di wilayah kita. Kemudian ini juga bisa membantu membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Johanna Bila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan Polri telah menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP melalui gerakan pangan murah. Tentunya pada panen raya jagung serentak kuartal 3 di Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Polri menyalurkan 1.386 ton beras SPHP untuk masyarakat. Dalam laporannya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan sejak 6 Agustus hingga 26 September 2025, Polri telah menyalurkan 78.996 ton beras SPHP di berbagai wilayah Indonesia. Untuk Provinsi Sumatera Selatan, penyaluran beras SPHP ditargetkan sebanyak 39 ton, termasuk 16,5 ton untuk Kabupaten Oku Timur. Kapolri menegaskan program Gerakan Pangan Murah bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan menjamin ketersediaan pangan pokok dengan harga terjangkau. Kita melaksanakan rangkaian kegiatan panen raya kuartal 3 secara serentak yang hari ini kegiatannya kita pusatkan di wilayah Sumatera Selatan, khususnya di wilayah Oku. Dalam kesempatan ini kita melaksanakan kegiatan panen serentak di seluruh Indonesia dan khusus untuk di hari ini kita laksanakan panen di 1.788 hektar. Dan untuk di Oku sendiri ataupun di Sumatera Selatan luas 52 hektar dan per hari ini 7.153 ton dari estimasi untuk panen kuartal ketiga ini 166.512 hektar dengan estimasi 751.442 ton. Kemudian kami juga sekaligus melaksanakan kegiatan pembagian 5 unit dryer dan dalam perjalanannya kita akan bagi total 21 unit khusus untuk di wilayah Sumatera Selatan dan juga 15 unit mesin tibil yang kita harapkan ini bisa membantu kualitas jagung agar betul-betul bisa maksimal sesuai dengan kriteria dari pemerintah. Adapun beras SPHP dikemas dalam paket murah seharga Rp60.000 yang berisi 5 kg beras, 1 kg minyak goreng, 1 kg tepung terigu, dan 1 kg gula pasir. Program Gerakan Pangan Murah Polri diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok sekaligus menjaga stabilitas pangan nasional. Johanna Bila, Simpo TV melaporkan. Dari Menko Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono meresmikan rest area pengembangan kilometer 05 Jagorawi dengan konsep tol Corridor Development Trophy Hub. AHY juga menilai konsep tersebut akan menjadi titik awal yang menghubungkan berbagai moda transportasi publik dengan mobilitas kendaraan pribadi masyarakat juga sebagai hub transportasi dan pusat aktivitas ekonomi baru. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono,
meresmikan tempat istirahat pengembangan kilometer 05 Jagorawi dengan konsep Tol Koridor Development Travoy Hub Kamis sore. Tak hanya sebagai tempat istirahat, rest area ini juga dirancang sebagai hub transportasi dan pusat aktivitas ekonomi baru. Adapun sejumlah UMKM telah disiapkan tempat untuk memasarkan produk kuliner mereka, sehingga para pengunjung dapat menikmati ragam sajian lokal. Rencananya, kawasan ini juga akan dikembangkan dengan fasilitas hunian, seperti pembangunan apartemen yang terintegrasi langsung dengan akses transportasi publik massal. Di tempat ini akan terjadi integrasi transportasi multimoda. Ketika masyarakat bisa datang dengan kendaraan pribadi atau menggunakan kendaraan lainnya, berhenti di sini, bisa diparkir kendaraannya, setelah itu menggunakan LRT. Arah Cibubur, arah Bekasi, arah Bogor. Dan juga akan terus dilakukan pengembangan integrasi moda-moda transportasi lainnya. Di sini diharapkan Travoy Hub ini bisa menghadirkan aktivitas ekonomi baru, karena tentu akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas. AHY menegaskan, pembangunan infrastruktur seperti Travoy Hub harus memberikan dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kenyamanan masyarakat. Peresmian Travoy Hub juga diharapkan menjadi model pengembangan kota masa depan yang berorientasi pada konektivitas, efisiensi transportasi, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program rehabilitasi mangrove nasional berfokus di 4 provinsi yakni Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Keempat dari provinsi ini menjadi prioritas karena memiliki luas hutan mangrove terbesar sekaligus tingkat kerusakan tertinggi di Indonesia. Kepala UPT KPH Manda Joko Yuni Purwanto menegaskan penetapan 4 provinsi sebagai lokasi prioritas rehabilitasi mangrove merupakan keputusan strategis pemerintah. 4 provinsi yang dimaksud yakni Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Menurutnya, keempat wilayah ini menduduki posisi teratas dalam hal luasan hutan mangrove di Indonesia. Namun di saat yang bersamaan tingkat kerusakannya juga cukup memprihatinkan, sehingga membutuhkan rehabilitasi segera. Joko menyatakan rehabilitasi di 4 provinsi tersebut dianggap penting untuk memulihkan ekologi pesisir sekaligus melindungi warga yang bergantung hidup dari hasil laut. Dari segi proyek, 4 provinsi ini kenapa ada di 4 provinsi ini adalah dari 3,4 juta hektar mangrove yang ada di Republik Indonesia, 4 provinsi ini menduduki 4 provinsi teratas yang paling luas mangrove-nya. Yang kedua adalah dari segi kerusakannya, seperti yang disampaikan oleh teman-teman BPDAS tadi, semakin luas mangrove yang kita miliki sebenarnya daya kerusakannya juga semakin tinggi, jadi berbanding lurus seperti itu. Nah, itulah kenapa kok ada di 4 provinsi ini begitu. Tetapi bukan berarti mangrove di provinsi yang lain itu tidak direhabilitasi, tetapi tetap dilakukan rehabilitasi seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman BPDAS, bahwasanya di luar dari 4 provinsi ini tetap melakukan kegiatan RHL mangrove. 4 provinsi itu sekali lagi Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Dari Kuala Selat Riau, Johanna Bila Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Tentunya pemirsa, untuk melindungi hutan mangrove di Desa Kuala Selat, Kabupaten Indragiri, Hilir Riau, pemerintah desa telah mengeluarkan aturan larangan menebang pohon mangrove. Tentu saja langkah ini dilakukan agar kerusakan wilayah pesisir tidak semakin meluas. Untuk menjaga hutan mangrove tetap lestari, pemerintah Desa Kuala Selat telah mengeluarkan aturan tegas. Masyarakat dilarang menebang mangrove karena selain menahan abrasi, pohon bakau juga berperan sebagai habitat alami berbagai jenis biota laut yang selama ini menjadi sumber penghasilan warga Kuala Selat Riau. Ketua KTH Selat Berseri sekaligus pemilik kebun kelapa Puryanto menegaskan bahwa aturan ini tidak hanya berbentuk sosialisasi, namun juga dilengkapi dengan sanksi yang harus dipatuhi. Setiap warga yang ketahuan menebang 1 pohon mangrove diwajibkan untuk menanam 100 pohon pengganti. Sebenarnya kami kemarin untuk di desa sudah kami adakan, Pak. Di desa itu sudah kami ada peraturan dari desa. Menabang mangrove kan kami larang itu. Jika masyarakat menebang mangrove, apa sanksi masyarakat untuk menebang itu?
dari desa sudah kami adakan itu. Sanksi kemarin kalau misalnya masyarakat itu menebang mangrove, menebang 1 pokok, masyarakat harus menanam 100 pokok. Puryanto menjelaskan langkah ini merupakan bentuk keseriusan desa untuk mendorong masyarakat ikut terlibat langsung dalam upaya pelestarian mangrove. Dari Kuala Selat Riau, Jihan Nabilah Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Ketua DPR RI Sa'ar Mustopa juga mengungkap keinginannya agar persoalan-persoalan yang dihadapi oleh petani segera selesai. Menurutnya hal ini harus dilakukan ialah terkait dengan kepastian kepemilikan dan juga penguasaan tanah. Wakil Ketua DPR Sa'ar Mustopa menyatakan kebutuhan tanah dari waktu ke waktu terus meningkat. Sa'ar menilai jika tidak ditangani serta dikelola dengan baik dapat menimbulkan konflik yang merugikan rakyat, khususnya para petani. Oleh karena itu, ia mengatakan diperlukannya kolaborasi guna mempercepat penyelesaian persoalan yang dihadapi petani. Selain itu, dirinya juga menyebut dalam momentum peringatan Hari Tani Nasional diharapkan menjadi momentum awal sejarah penyelesaian di berbagai persoalan di sektor pertanian. Ya, makasih pimpinan DPR, para menteri, dan terutama Ketua Komisi 4 dan dari KPA, SPP ini yang sudah hadir di Hari Tani Nasional ini. Yang pertama saya ingin menegaskan bahwa terkait dengan soal komitmen ya, saya rasa komitmen apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dari Pastian dan Keadilan. Kenapa? Karena secara sosiologi, konflik, persoalan, tanah ini akan menjadi persoalan klasik yang memang tidak akan pernah selesai. Selalu ada. Kenapa? Karena dari jumlah tanah kita ini kan nggak akan bertambah. Yang ada berkurang. Tapi kebutuhan akan tanah dari waktu ke waktu itu kan akan meningkat terus. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda. Berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan kita lanjutkan informasinya. Petugas Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menggerebek 2 tempat yang juga menjual obat terlarang. Dari pengungkapan ini diamankan 2 orang penjual dan juga puluhan butir obat siap dijual di kalangan para remaja dan pelajar. Petugas Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menggerebek warkop di wilayah Jagakarsa dan toko kosmetik yang menjual obat terlarang di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penggerebekan terkait maraknya penjualan obat terlarang di kalangan remaja dan pelajar. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodi mengatakan obat-obatan yang dijual adalah obat daftar G. Dalam penggerebekan ini, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menangkap 2 pria yang merupakan penjaga toko berinisial AA dan A. Polisi juga menyita barang bukti berupa puluhan butir obat daftar G yang dipatok dengan harga bervariasi, mulai dari Rp15.000 sampai Rp30.000. Di bawah umur gitu ya, mungkin anak sekolah mungkin masih, ya namun masih kita lidiki. Ya kita selidiki. Anak sekolah yang dijajakan gitu. Iya. Ya, ini masih kita selidiki. Kami informasi. Harga variasinya dari mulai berapa? Ya. Harga bervariasinya dari mulai? Dari 15.000 sampai sekian ribu ya. Itu sesuai dengan jenisnya. Itu yang paling murah 15.000. 15.000. Dan yang paling mahalnya? Paling mahal bisa 30.000-an itu. 30.000. Iya. Berdasarkan hasil penyelidikan, obat-obatan terlarang tersebut dijual ke berbagai kalangan termasuk para pelajar. Dari Jakarta Selatan, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor terjadi di wilayah Cilodong, Kota Depok pada Kamis kemarin 25 September 2025. Sebuah motor jenis Yamaha Mio milik warga Raib dibawa kabur oleh pelaku. Aksi pencurian terekam jelas dalam kamera CCTV di lokasi. Peristiwa pencurian motor ini terjadi pada Kamis 25 September 2025, sekitar pukul 00.37 waktu Indonesia Barat, di Kampung Gang Warung Pabuaran Mekar, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV yang beredar,
terlihat jelas pelaku beraksi dan membawa kabur 1 unit sepeda motor Yamaha Mio milik warga. Warga setempat mengaku resah dengan maraknya pencurian kendaraan bermotor dan berharap agar pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan serta menangkap pelaku. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, bayi laki-laki yang dibuang di depan pintu gerbang Yayasan Yatim dan Duafa di wilayah Kemanggisan Raya, Jakarta Barat pada Minggu 21 September 2025 lalu meninggal dunia. Bayi malang tersebut meninggal dunia setelah dirawat beberapa hari di Rumah Sakit Tarakan dan sementara itu polisi masih memburu pelaku pembuangan bayi malang ini. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama dengan Polsek Palmerah yang telah berhasil mengumpulkan keterangan saksi dan bukti-bukti berupa CCTV hingga kini terus memburu pelaku pembuangan bayi laki-laki di depan Yayasan Yatim dan Duafa. Menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, setelah memeriksa CCTV, terduga pelaku adalah seorang laki-laki namun menggunakan helm. Polisi akan terus berupaya menangkap dan mengungkap pelaku dengan bantuan teknologi serta informasi dari masyarakat terkait pembuangan bayi laki-laki tersebut. Diketahui bayi laki-laki yang dibuang di depan yayasan di kawasan Palmerah tersebut telah meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Tarakan. Jadi untuk update-nya sendiri, saya bersama dengan Polsek Palmerah melibatkan tim Musnal maupun terkait dengan penemuan bayi yang sudah meninggal di depan yayasan. Memang kami sudah cek CCTV pada malam hari itu memang tertutup, tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengungkap siapa pelaku yang membuang di depan yayasan di daerah Palmerah. Dari lihat CCTV memang posturnya seperti laki-laki menggunakan helm pada malam hari. Memang kami akan menggunakan terkait dengan teknologi ataupun informasi masyarakat sendiri. Dan mudah-mudahan dan mohon doanya agar kami segera mengungkap yang hubungan bayi yang terjadi di Palmerah. Jadi istilahnya kami akan melihat, cari atau mendengar atau mencari informasi terkait siapa pelaku tersebut. Sebelumnya pada Minggu 21 September 2025 pagi, warga menemukan tas berwarna hitam di depan rumah yatim dan Duafa dan setelah diperiksa tas hitam tersebut berisi bayi laki-laki yang masih hidup. Bayi tersebut lantas dibawa ke rumah sakit. Penemuan bayi terjadi sekitar pukul 6:30 pagi. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kepergok cabuli anak di bawah umur seorang pedagang tahu bulat diamuk massa di Jalan Surya Kencana, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Evakuasi pelaku juga berlangsung dramatis lantaran massa berusaha menghakimi pelaku. Dalam video amatir yang beredar, pelaku hanya bisa menangis menahan sakit saat puluhan warga terus berusaha menginterogasinya. Massa yang emosi pun terus berusaha mengajarnya, namun beruntung anggota TNI Polri yang tiba di lokasi bisa mencegahnya. Terbongkarnya aksi bejat pelaku ini bermula dari kecurigaan sejumlah warga yang kerap melihat pelaku membawa anak kecil ke area gelap. Warga pun kemudian memergokinya dan mendapati pelaku sedang berduaan dengan seorang bocah laki-laki. Saat diinterogasi, pelaku mengaku telah melakukan pelecehan dengan memainkan alat kelamin korban. Sontak jawaban pelaku membuat massa geram dan langsung menghajarnya sebelum diamankan ke rumah RT setempat. Pelaku juga mengaku melancarkan aksinya dengan mengiming-imingi bermain game di handphone pelaku dan diberikan sejumlah uang kepada korban. Polisi membenarkan telah mengamankan seorang terduga pelaku pelecehan seksual terhadap seorang anak. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku telah melancarkan aksinya terhadap korban sejak bulan Agustus hingga September 2025 sebanyak 10 kali. Polisi pun tidak menutup kemungkinan jumlah korban bisa bertambah dan menghimbau kepada masyarakat yang merasa menjadi korban untuk segera melapor ke Polres Tangerang Selatan. Pelaku sudah kita amankan, sekarang lagi pemeriksaan intensif oleh penyidik unit PPA terkait yang kejadian di Pamulang, pencabulan terhadap anak. Lagi. Pak, dari keterangan sementara Pak, pelaku ini telah berbuat berapa korban? Jumlah korban? Untuk saat ini baru 1 yang melaporkan, tapi tidak menutup kemungkinan ada korban-korban lain. Makanya diimbau kepada masyarakat, kira-kira ada yang merasa menjadi korban, silakan datang ke Polres Tangerang Selatan untuk melaporkan kejadiannya. Hingga kini pelaku masih terus menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang, Mujaya Platumairisa, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, berpura-pura sebagai pembeli, pencuri mengintai tempat usaha di kawasan Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Salah satunya seorang pedagang bakmi dan juga pecel ayam yang kehilangan handphonenya saat melayani pelaku.
Rekaman CCTV beredar di media sosial seorang pencuri beraksi di salah satu tempat usaha kuliner di Jalan Tanjung Duren 4, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Awalnya pelaku berpura-pura memesan 3 porsi bakmi dan 2 paket ayam. Pelaku yang menggunakan topi dan masker ini membaca situasi. Kemudian pelaku membuat sibuk pedagang dengan kembali menambah pesanan. Setelah konsentrasi pedagang teralihkan, pelaku langsung mengambil handphone yang berada di balik etalase. Tanpa membayar pesanan, pelaku langsung kabur. Handphone yang biasa digunakan untuk transaksi pembayaran pun raib digasak pelaku. Awalnya dia cuma pesen 3 paket bakmi sama 2 porsi ayam, 2 paket ayam. Kita kerjain tuh, cuma dari awal gelagatnya emang nggak bagus, udah kita suruh duduk tapi dia nggak mau duduk. Udah nggak apa-apa, biasa aja kok, katanya udah capek duduk gitu. Cuma ini nggak dibuka, pakai masker, pakai topi gitu. Udah aja saya bikin bakmi, teman saya bikin ayam goreng. Nah nggak tahu tiba-tiba dia berubah lagi, Bu, tambah air minumnya lagi dong, 5 teh panas gitu. Sama pesan lagi bakmi ya Ki, sama pesan lagi bakmi gitu. Nah, dia jalan ke sini, kita nggak curiga, jalan ke sini posisinya handphone udah saya amanin, saya taruh di sana karena kita udah curiga tuh, udah disuruh duduk nggak mau, dia terus turun lagi ke bawah ke motornya lagi, balik lagi ke sini. Setelah itu dia balik lagi ke sini, dia nunjuk-nunjuk nanya-nanya ayam, ini ayam apa gitu. Terus sedangkan kuah-kuah bakmi itu udah dibungkus, dia baru bilang jangan pakai daun bawang ya Bang, tambah lagi 1 bakmi gitu. Nah dia bikin kita sibuk, bos saya sibuk bikin minum, saya sibuk lagi bikin bakmi, terus dia juga sibuk lagi ayam goreng. Nah di situ dia posisinya langsung balik ke sini, nunjuk-nunjuk kami tuh langsung mencuri handphone, langsung kabur, bawa motor kenceng banget. Nah porsi makanan semua masih udah sebagian udah selesai proses, sedangkan bakmi yang dia tambahin pesanan itu lagi diproses lagi sama saya, dia udah kabur kenceng gitu. Tak hanya sekali kejadian serupa pernah terjadi, namun pelaku tidak sempat membawa kabur barang yang diincarnya. Korban juga mengaku ikhlas dan tak melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya juga mengatakan masih terus mencari sisa 2 orang yang diduga masih hilang pasca demo berujung ricuh di Jakarta. Polda Metro pun juga mengharapkan masyarakat dapat terus memberi informasi terkait dengan keberadaan keduanya. Polda Metro Jaya mengatakan masih terus mencari sisa 2 orang yang diduga masih hilang pasca demo berujung ricuh di Jakarta. Polda Metro pun mengharapkan masyarakat dapat terus memberi informasi terkait keberadaan keduanya. Ade Ari menyebut masih terus melakukan komunikasi dengan pihak keluarga keduanya. Dia juga menekankan jika Polda Metro berkomitmen untuk menemukan keduanya. Ya, kami masih terus berkomitmen. Seperti yang pernah kami sampaikan bahwa saudara-saudara kami yang hilang, yang dilaporkan hilang, itu adalah saudara-saudara kami. Dan tim sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga. Jadi mohon doanya, mohon dukungannya dari semua pihak. Tim masih bekerja dan kami berharap ada informasi juga dari masyarakat. Ya. Sampai saat ini 2 orang yang diduga masih hilang pasca demo berujung ricuh di Jakarta, M. Farhan Hamid dan Reno Syaputra Dewo, masih belum ditemukan. Reno dan Farhan hilang bersama 2 orang lainnya, Bima Permana Putra dan Eko Purnomo yang kemudian berhasil ditemukan. Bima ditemukan di Malang, Jawa Timur, sedangkan Eko ditemukan di Kalimantan Tengah. Meski hilang pasca demo ricuh, keduanya mengaku tidak ikut demo di Jakarta pada saat itu. Bima dilaporkan hilang di Polsek Cikarang Selatan pada 6 September 2025. Bima ditemukan dekat Kelenteng Kota Lama Malang pada 17 September 2025. Sementara Eko ditemukan di Kalimantan Tengah. Eko ditemukan sedang bekerja di kapal penangkapan ikan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kerusuhan pecah di ibu kota Filipina, Manila, dan juga polisi menangkap puluhan orang yang menyerang aparat di tengah aksi damai menentang skandal korupsi proyek pengendali banjir. Sebanyak 49 orang ditangkap polisi setelah melempar batu, botol, dan bom molotov ke arah petugas. Kerusuhan terjadi di jalan dan jembatan yang menuju Istana Presiden. Pihak kepolisian menyebutkan 100 orang terlibat dalam bentrokan. Para demonstran membawa pentungan dengan mengibarkan bendera Filipina, serta memajang poster-poster anti korupsi. Sekitar 70 anggota polisi dilaporkan luka-luka dalam insiden ini. Di saat bersamaan, lebih dari 33.000 demonstran lainnya menggelar aksi damai di Taman Rizal dan Monumen Demokrasi Manila.
Mereka menyuarakan kemarahan atas korupsi proyek pengendalian banjir yang diduga melibatkan anggota parlemen, pejabat, hingga kontraktor. Uskup Agung Pablo Virgilio David, Ketua Konferensi Wali Gereja Filipina, menghimbau agar aksi dilakukan secara damai dan mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab. Presiden Ferdinand Marcos Jr. sebelumnya telah menyoroti skandal ini dalam pidato kenegaraan bulan Juli lalu. Ia membentuk komisi independen untuk menyelidiki sekitar 9.855 proyek pengendali banjir dengan nilai lebih dari 545 miliar peso. Akibat kejadian ini, sejumlah sekolah di Manila terpaksa ditutup. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kawasan Tanjung Banon, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau disebut akan menjadi role model transmigrasi modern di Indonesia. Hal ini dikarenakan kawasan Tanjung Banon akan dibangun fasilitas lengkap mulai dari sekolah hingga akses kesehatan. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanagara mengatakan bahwa Tanjung Banon akan menjadi kawasan percontohan sebagai daerah transmigrasi modern. Menurutnya, transmigrasi bukan hanya sekedar perpindahan penduduk, tetapi transmigrasi adalah suatu pembangunan peradaban manusia. Mengingat dalam kawasan ini nantinya akan dilengkapi dengan beragam fasilitas pendukung, di antaranya sekolah, akses kesehatan, lahan usaha, hingga lapangan pekerjaan. Dengan konsep transmigrasi modern ini diharapkan dapat menjadi magnet untuk pariwisata. Hari ini kami menyampaikan kepada warga, kami telah menandatangani keputusan Menteri terkait dengan penetapan Tanjung Banon sebagai kawasan transmigrasi. Niat untuk membangun Tanjung Banon ini kan sudah dari sejak Februari 2025, tetapi kenapa baru ditetapkan bulan September ini? Karena kami melalui serangkaian riset, kajian, terus kemudian juga kami lakukan dialog dengan masyarakat, kemudian kami lakukan diskusi-diskusi dengan kementerian dan lembaga yang lain, sehingga kita ingin bahwa kawasan Tanjung Banon ini menjadi salah satu role model transmigrasi modern ke depan. Apa itu maknanya transmigrasi modern itu? Bahwa transmigrasi bukan hanya sekedar perpindahan penduduk, tetapi transmigrasi betul-betul satu pembangunan peradaban manusia. Ya, di situ tidak hanya dipindahkan ke kawasan Tanjung Banon, tetapi nanti ada sekolahnya, ada kesehatannya, akses terhadap kesehatan, ada lahan usahanya, lapangan kerjanya, yang sesuai dengan potensi yang ada di Tanjung Banon ini. Dari Batam, Seli Siregar, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko memastikan Komisi Reformasi Polri besutan Istana dan juga Transformasi Reformasi Polri tidak akan bertentangan. Dasko juga mengatakan tim Reformasi Polri ini nantinya akan membantu Komisi Reformasi Polri. Pimpinan DPR Dasko menjelaskan tim Reformasi Polri dengan Komisi Reformasi Polri besutan Presiden Prabowo Subianto mempunyai tugas yang berbeda. Dasko menyebut tim Reformasi Polri akan terbagi dalam beberapa sub yang nantinya bertugas untuk membantu Komisi Reformasi Polri. Dirinya menegaskan tim Reformasi Polri dan Komite Reformasi Polri dipastikan tidak akan bertentangan. Persiapan yang akan melakukan pendataan, kemudian dibagi dalam beberapa sub kelompok yang nantinya akan membantu tugas-tugas dari Komisi Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden. Sehingga menurut saya tidak hal yang bertentangan bahwa di internal dibuat satu tim khusus yang akan membantu komisi yang akan masuk ke dalam. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanagara menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menginginkan desa-desa di Indonesia berkembang menjadi desa mandiri seperti di Eropa. Menurutnya, untuk mewujudkan hal itu, program transmigrasi akan terus digencarkan oleh pemerintah. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanagara mengungkapkan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginginkan desa-desa di Indonesia bisa menjadi desa-desa mandiri seperti di Eropa. Menurutnya, desa mandiri adalah desa yang swasembada pangan, energi, air, dan juga terdapat pusat pertumbuhan ekonominya serta kegiatan ekonominya. Dengan begitu, langkah yang dilakukan Kementerian Transmigrasi untuk mewujudkannya adalah menurunkan tim riset dari 7 perguruan tinggi terbaik Indonesia yang berkolaborasi dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji atau Umrah yang ada di Kepulauan Riau.
hingga akan bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun dermaga nelayan, serta juga akan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk nantinya membuat ruang terbuka hijau. Jadi kami memang sering mendengar cita-cita, mimpi, visi Bapak Presiden Prabowo Subianto ingin seluruh desa di Indonesia itu seperti desa-desa yang ada di Eropa. Apa itu? Desa-desa yang mandiri, yang swasembada, pangan, energi, air, dan juga di situ ada pusat pertumbuhan ekonominya. Di situ ada kegiatan ekonominya. Nah, oleh karena itu kami ingin wujudkan sebagai contoh untuk memenuhi harapan Bapak Presiden itu di kawasan Tanjung Banon. Langkah yang kami lakukan itu adalah pertama menurunkan tim riset dari 7 perguruan tinggi terbaik Indonesia, kolaborasi dengan Universitas Umrah yang ada di sini. Kemudian kami juga akan bangun bekerja sama dengan KKP, dermaga nelayan, bekerja sama dengan Kementerian PU, itu kami juga membuat nanti ruang terbuka. Dari Batam, Seli Siregar, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR dan juga pemerintah lanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang BUMN. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan ada beberapa materi yang perlu disempurnakan dalam revisi Undang-Undang BUMN, salah satunya mengenai Kementerian BUMN yang juga akan dibentuk menjadi badan. Pernyataan itu disampaikannya usai melakukan rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI dalam rangka pembicaraan tingkat 1 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang BUMN. Komisi 6 DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah dalam rangka membahas pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang BUMN. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan masih ada sejumlah materi yang harus disempurnakan dalam revisi Undang-Undang BUMN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu meliputi rencana Kementerian BUMN yang akan dibentuk menjadi badan yang mengurusi Danantara. Juga mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak memperbolehkan rangkap jabatan, baik itu menteri maupun wakil menteri. Prinsipnya revisi Undang-Undang BUMN ini, pertama Presiden menganggap bahwa ada beberapa materi yang memang harus kita sempurnakan. Yang pertama karena ada pembentukan Danantara, maka kementerian itu untuk mengurusinya, akhirnya Kementerian BUMN dibentuk lagi menjadi badan ya. Tapi yang lebih penting dalam proses pembentukan revisi Undang-Undang BUMN ini, itu selebihnya juga mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi, di mana tidak boleh ada rangkap jabatan, baik menteri maupun wakil menteri. Tapi memang MK masih memberi batasan waktu untuk sampai dengan 2 tahun ya. Nah karena itu ini nanti akan kita lihat hasil paripurnanya yang ke depan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Tentunya pemirsa, rencana pemerintah untuk mengubah Kementerian BUMN menjadi badan penyelenggara mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Dari pengamat kebijakan publik Haidar Alwi menilai langkah tersebut harus dilakukan lantaran Kementerian BUMN dinilai tak lagi mengurusi operasional dari BUMN itu sendiri sejak hadirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Nasib Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menjadi tanda tanya setelah kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara hingga digesernya Erick Thohir menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Bahkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi baru-baru ini menyebut ada kemungkinan status Kementerian BUMN bakal diturunkan menjadi badan. Pengamat kebijakan Haidar Alwi menilai rencana pemerintah untuk mengubah Kementerian BUMN menjadi badan penyelenggara merupakan langkah yang tepat. Hal itu karena Kementerian BUMN dinilai tak lagi mengurus operasional dari BUMN itu sendiri sejak hadirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Selain itu, Haidar turut memberikan 3 poin masukan kepada pemerintah, mulai dari mengalihkan paket aset awal yang signifikan untuk memberi pijakan kokoh, memperkuat tata kelola melalui independensi dewan, manajemen profesional, dan target kinerja yang terukur, serta memposisikan Danantara sebagai katalis.
3 masukan tersebut diharapkan bisa membuat Danantara keluar dari fase malu-malu hingga menjadi ekonomi terbesar yang membanggakan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Saya sudah kumpulkan di sini ada 3 langkah mendesak agar Danantara bisa keluar dari fase dalam quote-unquote malu-malu. Nah, pertama, pemerintah harus segera mengalihkan paket aset awal yang signifikan untuk memberi pijakan kokoh. Kedua, tata kelola harus diperkuat melalui independensi dewan, manajemen profesional, dan target kinerja yang terukur. Ketiga, Danantara harus diposisikan sebagai katalis. Jadi katalis itu tidak ikut bereaksi, tapi mempengaruhi hasil, bukan pemain tunggal. Jadi Danantara bukan pemain tunggal. Jadi Danantara harus diposisikan sebagai katalis. Setiap investasinya harus dirancang untuk memicu masuknya modal swasta. Itu intinya. Entah melalui proyek bersama, obligasi tematik, maupun skema jaminan risiko. Itu intinya solusi dari Haidar Alwi Institute. Rencananya masukan dari hasil seminar serta 3 poin masukan tersebut akan dijadikan makalah yang bakal diusulkan langsung ke Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya menyoroti kasus anak-anak hasil perkawinan campur yang juga berstatus stateless. Komisi 13 DPR berkomitmen mengambil langkah cepat dengan melakukan revisi Undang-Undang Kewarganegaraan agar kebijakan yang lahir adil, inklusif, dan juga menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya menyebut persoalan anak-anak stateless atau tanpa status kewarganegaraan yang jelas ini terjadi secara nyata dan telah diakui oleh Kementerian Hukum, Dirjen AHU, Kementerian IMIPAS, serta Dirjen Imigrasi. DPR mengatakan pentingnya menjamin hak kewarganegaraan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Hari ini kita mendengarkan ini. Mereka lahir berdarah Indonesia. Dan kemudian bahkan beberapa di antara mereka mengharumkan nama Indonesia. Lalu kemudian tidak diakui. Nah, kami tadi sudah mendengarkan masukan hal yang akan kita lakukan. Ada 2 hal, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek kami akan melakukan rapat kerja bersama dengan Kementerian Hukum, Dirjen AHU, Kementerian IMIPAS dengan Dirjen Imigrasi untuk menyelesaikan satu. Tadi bayangkan orang sudah cabut paspor terus nggak diberikan paspor Indonesia. Nah, itu kan stateless. Itu ya kita nggak boleh zolim. Bahkan di antara mereka tadi banyak yang orang tuanya nggak tahu. Yang jangka panjang kami dalam upaya melakukan revisi Undang-Undang Kewarganegaraan. Nanti kita akan undang teman-teman dari Perca Indonesia ini sebagai narasumber karena mereka yang memiliki jejaring masalah. Kita kategorikan dan kami akan masukkan materi muatan tentang kawin campur. Perkawinan campur ini di dalam revisi Undang-Undang Kewarganegaraan. Melalui dialog dengan komunitas Perca Indonesia, Komisi 13 DPR berkomitmen akan mengambil langkah cepat dengan melibatkan kementerian terkait. Dalam jangka panjang, DPR akan mengundang komunitas sebagai narasumber dalam revisi Undang-Undang Kewarganegaraan agar kebijakan yang lahir adil, inklusif, dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meresmikan 339 sentra penyediaan pangan dan gizi atau SPPG TNI yang dipusatkan di Lanut Adi Sumarmo, Karanganyar, Jawa Tengah. Peresmian ini tentunya juga sekaligus menegaskan komitmen TNI untuk mendukung program makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan juga balita di berbagai daerah. Peresmian 339 SPPG TNI menjadi langkah strategis dalam memperluas manfaat program makan bergizi gratis. Sebelumnya TNI telah mengoperasikan 113 SPPG di berbagai daerah, sehingga total SPPG yang dimiliki saat ini mencapai 452 unit, yang tersebar di seluruh satuan TNI AD, AL, dan AU. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan pelibatan TNI dalam program MBG merupakan wujud tanggung jawab moral dan pengabdian TNI kepada masyarakat. Melalui video conference, Panglima TNI juga mengingatkan agar pengelolaan dapur SPPG
dilaksanakan dengan baik dengan menjaga kebersihan dan kualitas makanan. SPPG 113 itu sudah awal dan barusan saya launching 339 SPPG itu yang ada di satuan-satuan setingkat batalion, kodim, kemudian Lanang, Lanut, Pindam, Korem, itu kita berdayakan dapur yang sudah ada untuk mendukung program MBG. Diharapkan penerima manfaatnya akan bertambah setiap hari. Dan kita juga akan terus selain itu juga kita akan membangun beberapa MBG yang ada di wilayah kita. Kemudian ini juga bisa membantu membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Johanna Bila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua berhasil mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan dengan kerugian negara mencapai 168 miliar rupiah. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua menetapkan 9 orang sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa di 354 kampung Kabupaten Lanijaya untuk periode tahun anggaran 2022 hingga 2024. Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin menyebut kerugian negara berdasarkan hasil audit APKKN mencapai 168 miliar lebih. 9 tersangka berasal dari berbagai latar belakang termasuk pejabat di lingkungan Pemkat Lanijaya dan pihak Bank Papua. Di antara para tersangka yang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdapat PLT, Kepala DPMK, Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, serta mantan Sekretaris Daerah yang juga menjabat PJ Bupati. Sementara ada 3 pimpinan Bank Papua Cabang Lanijaya juga turut ditetapkan sebagai tersangka karena menyetujui pemindah bukuan tanpa dasar yang sah. Melalui tahapan berikutnya, setelah dilakukan audit oleh BPKP, kemudian telah ditetapkan tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dana yang bersumber dari APBD dan APBN tahun 2022 hingga 2024 di Kabupaten Lanijaya, yang mana jumlah keseluruhan tersangka yang telah dilakukan penyidikan sebanyak 9 orang dengan jumlah dugaan kerugian negara sebesar 168 miliar 682 juta 675 ribu rupiah. Modus yang dilakukan yaitu dana desa tersebut dipindah bukukan ke rekening OPS P3MD berdasarkan surat permintaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung kepada Bank Papua Cabang Tiong tanpa pengetahuan kepala dan bendahara kampung. Alokasi dana desa tersebut disalahgunakan melalui penertiban peraturan Bupati Lanijaya yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Total keuntungan yang dikantongi para tersangka dari dana pembangunan kampung ini dilaporkan mencapai lebih dari 168 miliar. Penyidik telah menyita sejumlah aset berharga sebagai barang bukti, termasuk uang tunai, senilai lebih dari 14 miliar, 4 bidang tanah dan bangunan, serta 4 unit mobil. Para tersangka kini dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan atau Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dari Jayapura, Rifan Donai, kontributor Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya ini mengatakan bahwa masih terus mencari sisa 2 orang yang diduga masih hilang pasca demo berujung ricuh di Jakarta. Polda Metro pun mengharapkan masyarakat dapat terus memberikan informasi terkait keberadaan keduanya. Polda Metro Jaya mengatakan masih terus mencari sisa 2 orang yang diduga masih hilang pasca demo berujung ricuh di Jakarta. Polda Metro pun mengharapkan masyarakat dapat terus memberi informasi terkait keberadaan keduanya. Ade Ari menyebut masih terus melakukan komunikasi dengan pihak keluarga keduanya.
Dia juga menekankan jika Polda Metro berkomitmen untuk menemukan keduanya. Ya, kami masih terus berkomitmen seperti yang pernah kami sampaikan bahwa saudara-saudara kami yang hilang, yang dilaporkan hilang, itu adalah saudara-saudara kami. Dan tim sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga. Jadi mohon doanya, mohon dukungannya dari semua pihak. Tim masih bekerja dan kami berharap ada informasi juga dari masyarakat. Ya. Sampai saat ini 2 orang yang diduga masih hilang pasca demo berujung ricuh di Jakarta, M. Farhan Hamid dan Reno Syaputra Dewo, masih belum ditemukan. Reno dan Farhan hilang bersama 2 orang lainnya, Bima Permana Putra dan Eko Purnomo yang kemudian berhasil ditemukan. Bima ditemukan di Malang, Jawa Timur, sedangkan Eko ditemukan di Kalimantan Tengah. Meski hilang pasca demo ricuh, keduanya mengaku tidak ikut demo di Jakarta pada saat itu. Bima dilaporkan hilang di Polsek Cikarang Selatan pada 6 September 2025. Bima ditemukan dekat Kelenteng Kota Lama Malang pada 17 September 2025. Sementara Eko ditemukan di Kalimantan Tengah. Eko ditemukan sedang bekerja di kapal penangkapan ikan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga menegaskan komitmennya melindungi petani lokal dengan membatasi impor sejumlah komoditas pertanian, terutama singkong dan juga tepung tapioka. Hal ini disampaikan Menteri Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah, Maman Abdurrahman, seusai menerima audiensi organisasi petani di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta. Pemerintah menegaskan komitmennya melindungi petani lokal dengan membatasi impor sejumlah komoditas pertanian, terutama singkong dan tepung tapioka. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dan Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza mendapat mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menampung aspirasi petani. Salah satu keluhan yang mengemuka datang dari petani singkong di Lampung dan daerah lain. Mereka menilai impor berlebihan membuat harga jual hasil panen lokal jatuh. Kita bahas satu hal dulu yang memang ini sudah cukup panjang aspirasinya, yaitu terkait usulan dari para petani singkong di Lampung khususnya, tapi umumnya seluruh Indonesia, mengenai turunnya harga. Nah, alhamdulillah bagian dari bentuk respon pemerintah sudah dikeluarkan Permentan dan juga Permendak nomor 31 tahun 2025 yang isinya merubah Permendak nomor 18 tahun 2000, saya tahunnya lupa, yang isinya kurang lebih membatasi impor singkong dan tepung tapioka dalam rangka untuk melindungi beliau-beliau agar produk-produk beliau itu bisa dibeli oleh pabrik-pabrik di sekitarnya. Konsekuensi yang akan terjadi apabila pabrik masih melakukan impor tanpa persetujuan Kementerian Perdagangan, pidana. Jadi saya pikir ini bentuk konkret, ini adalah bentuk perlindungan serta respon aspirasi dari pemerintah terkait beberapa aspirasi memang sudah berjalan. Nah sekarang, lalu juga ada beberapa aspirasi-aspirasi yang lainnya, namun saya pikir terkait yang lainnya itu karena ada baru beberapa yang masuk dan ini akan segera kita tindak lanjuti. Adapun pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menerbitkan aturan baru berupa Permendak nomor 31 tahun 2025 yang membatasi impor singkong dan tepung tapioka. Aturan ini bertujuan agar produk lokal tetap terserap oleh pabrik di dalam negeri. Menurut Maman, kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan nyata pemerintah terhadap petani. Selain singkong, pemerintah juga menampung berbagai aspirasi lain yang akan ditindaklanjuti secara bertahap sesuai mekanisme yang berlaku. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Menyapa Indonesia Pagi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.